Yang Ning ini ngelihat, yang mijetin selain yang Ning itu ada Mbah Legi. Kelihatan dari TV tadi. Dari pantulan di TV itu. Kasur itu masih bergoyang-goyang dan kasur itu terangkat. Sampai terangkat. Melayang sekitar 1 meter di sepinggang. Tiba-tiba bagian atas yang di atasnya tangan ini, dan di sini itu gulingnya tuh kayak gerak, pluk, kayak nekuk ke atas gitu. Dan di situ tuh ada muka. Mukanya tuh hitam, gelap gitu, tapi itu kan ada lihat mukanya, ada mata, ada mulut, ada hidung gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Kembar Sunyi dimanapun teman-teman berada. Kali ini masih bersama saya Idris Firmansyah dalam segmen berbincang dengan narasumber. Kali ini kita kedatangan tamu yang bernama Mas Nocha. Jadi Mas Nocha ini akan berbagi pengalamannya pada zaman dulu ketika tahun 90-an, di mana Mas Nocha akan menceritakan pengalaman neneknya yang tinggal di daerah Jakarta Utara. Jadi neneknya ini mempunyai sepupu namanya Mbah Legi. Pada waktu itu Mbah Legi ini sempat mengalami kecelakaan hebat karena ada beberapa faktor dan menyebabkan mungkin korin dari Mbah Legi ini atau jin yang menyerupai Mbah Legi ini sering meneror keluarga-keluarganya Mbah Legi, yang termasuk neneknya dari Mas Nocha ini. Bagaimanakah kisah yang akan diceritakan oleh Mas Nocha? Jangan kemana-mana, tetap saksikan Kembara Sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Idris ya. Gimana kabarnya Mas Nocha? Alhamdulillah baik ya. Kesibukannya masih kuliah apa sudah kerja? Saat ini udah kerja, Mas. Udah kerja? Iya. Kerja di mana? Di kantor ekspedisi. Di daerah Surabaya Utara, Mas. Oh iya. Tapi masih lancar kan ekspedisi di pandemi gini? Alhamdulillah lumayan lancar, Mas. Cuma memang sempat rugi, tapi ya sekarang kita masih berusaha bangkit lagi lah ya. Gitu. Benar-benar. Tapi emang asli Surabaya? Asli Surabaya. Ada, yang nenek itu yang Jakarta ya? Iya, jadi ya itu kayak waktu zaman bapak saya masih tinggal di Jakarta dulu, Mas, gitu. Dan kejadian itu yang akan habis ini Mas Nocha ceritakan perihal dulu, cerita zaman dulu, tahun berapa kira-kira dulu? Waktu itu kejadiannya beliau ini meninggal di tahun 1992. Oh, udah lama banget berarti ya? Iya. Oh ya, mungkin langsung saja mungkin ya, gimana dulu kira-kira ceritanya? Jadi aku tuh punya kerabat jauh ya, kalau buat aku waktu itu nenek ya, tapi untuk ayahku ini masih bule gitu ya, masih tante. Nah, sebut aja namanya ini Mbah Legi, karena ini nama aslinya aku pun nggak tahu, nggak hafal, karena orang beliau ini masih semasa hidup tuh sering dipanggil Legi karena memang beliau ini lahir di hari Pasaran Legi, gitu, Mas. Jadi jadi nama panggilan aja. Mbak Legi ini perempuan ya, Mas ya. Nah, Mbak Legi ini dulu di Jakarta tuh bekerja sebagai orang yang ngurusin paspor, ngurusin ya kayak dokumen-dokumen untuk keperluan TKI gitu, Mas. Jadi ya kayak istilahnya jeleknya itu calo gitu, Mas. Jeleknya itu calo. Tapi ya pada masa itu mungkin birokrasi itu sangat susah, jadi kebutuhan untuk calo ini tinggi gitu, jadi emang banyak orang yang waktu mau jadi TKI itu minta tolong sama si Mbak Legi ini gitu. Nah, Mbak Legi ini ngekos di, aku nggak tahu pastinya di Jakarta mana. Nah, di kosnya ini ada 2 lemari baju gitu, Mas, 2. Nah, Mbak Legi ini menyimpan semua uang yang untuk pekerjaannya itu di salah satu lemari baju ini, Mas. Gitu. Dia diselipin di bawah baju gitu, ya seperti orang dulu kan kayak gitu sukanya. Nah, satu pagi waktu itu beliau ini mau ngurusin paspornya gitu, mau ngurusin surat-surat itu,
dia mau ngambil uang itu. Ketika mau ngambil uangnya hilang, nggak ada gitu. Dan waktu itu emang semalam anaknya ini pulang lalu pergi lagi, tapi nggak tahu kemana. Nah, Mbak Lagi ini bingung kenapa, karena itu uang yang dibutuhkan untuk keperluan paspor ini Mas ya. Jadi bukan uang pribadi gitu, ini uangnya orang, uang amanah lah istilahnya gitu. Jadi beliau ini merasa sangat bertanggung jawab sama uang ini gitu. Akhirnya untuk ngomong apa ya istilahnya, untuk agar pekerjaannya bisa dilakukan ya, agar bisa tetap mengurus paspor, Mbak Lagi ini berniat pinjam uang ke nenek saya gitu. Nah, nenek saya ini tinggal di sebuah rumah di Jakarta Utara. Mbak Lagi naik angkot ya siang-siang itu ke sana. Nah, posisinya nenek saya dengan Mbak Lagi ini sedang marahan. Sedang ada konflik gitu ya. Jadi waktu itu nenek saya tuh nggak mau nyapa Mbak Lagi kayak gitu. Nah, jadi Mbak Lagi datang dengan posisi Mbak Lagi ini tahu nenek saya masih marah. Cuma Mbak Lagi ini berharap nanti kalau saya disapa sama si nenek saya, ketika Mbak Lagi disapa nenek saya, berarti Mbak Lagi ini nanti bakal minta maaf, bakal ngomong gitu, ngomong buat minta tolong minjam uang ini gitu, karena emang uangnya hilang. Tapi ternyata begitu sampai, nenek saya ini nggak mau nyapa gitu. Jadi Mbak Lagi masuk, Assalamualaikum, ya cuma jawab Waalaikumsalam, tapi habis itu nggak ngomong lagi. Nenek saya nggak mau ngomong lagi, diem gitu. Duduk di ruang tamu nonton TV, Mbak Lagi duduk di sebelahnya juga nggak direken gitu kan. Nah, Mbak Lagi sadar diri, wah masih marah nih kita. Cuma Mbak Lagi ini masih berharap gitu kan, karena ini uangnya penting banget. Mbak Lagi ini mau nunggu gitu, mau nunggu sampai malam gitu. Jadi Mbak Lagi ya udah ngapain aja di rumah itu, karena saudara dekat ya, walaupun sepupunya nenek saya itu kan, Mbak Lagi itu sepupunya nenek saya, saudara dekat juga. Jadi masuk itu di situ juga ada orang tuanya nenek saya waktu itu, Mbak Buyut sama kakek Buyut sama nenek Buyut itu tinggal di situ juga. Jadi Mbak Lagi ini ya ngobrol sama nenek Buyut, kakek Buyut, terus bantu-bantu di dapur dan sebagainya gitu, berharap nenek saya ini mau memaafkan gitu. Ternyata sampai malam nenek saya ini masih nggak mau nyapa. Akhirnya dengan perasaan lemes dalam artian, wah ini nggak bisa ditolong lagi ini gitu. Ya udahlah, akhirnya Mbak Lagi ini pulang. Nah, Mbak Lagi ini pulang naik angkot waktu itu dengan hati yang marah. Marahnya ini karena ini uang kemana sih gitu. Dan Mbak Lagi ini mulai curiga sama anaknya. Dia mikir, waduh ini anakku yang nyuri, aduh gimana nih gitu kan, masih marah. Dia ada kemarahan yang dipendam juga di situ Mas. Naik angkot pulang. Entah bagaimana angkot ini tiba-tiba remnya blong. Nah, untuk menyelamatkan penumpangnya ya waktu itu, angkot ini berusaha mengendalikan kendaraannya sambil mengurangi kecepatan dengan cara jalannya itu zigzag, zigzag ini kan, belok gitu. Jadi penumpang ini barang itu agak terlempar-lempar gitu Mas, terbang-ambing, dan semuanya pegangan gitu karena panik. Mbak Lagi ini duduknya tuh di tengah-tengah angkot, jadi bukan yang di dekatnya pintu, kan pintunya angkot kan di samping, itu nggak di dekatnya pintu, tapi di tengah-tengah, bukan paling belakang, bukan depan juga gitu, tengah-tengah. Dan sebelah kanan, jadi yang kursi panjang, bukan yang kursi pintu gitu. Nah, entah bagaimana dari kepanikan itu, mungkin karena beliau ini juga masih ada emosi, ada rasa panik karena uangnya hilang, Mbak Lagi ini waktu di tengah-tengah zigzag itu, Mbak Lagi ini terlempar keluar. Entah bagaimana, karena saksi matanya pun tidak bisa mengingat, karena mungkin karena semuanya lagi panik, jadi tidak ada yang bisa melihat jelas detail kejadiannya gitu Mas. Pokoknya tiba-tiba Mbak Lagi yang di tengah-tengah ini malah terlempar keluar. Waktu terlempar keluar, ternyata di sebelah ini ada mobil yang juga kencang waktu itu, mobil sedan, dan Mbak Lagi ini kepalanya nabrak bumper depannya mobil itu, dan beliau meninggal di situ juga. Langsung seketika. Sedangkan angkotnya ini selamat. Jadi angkot itu berhasil mengurangi kecepatan sampai akhirnya dia waktu matikan mesin, mobilnya bisa berhenti dengan selamat gitu Mas. Jadi nggak sampai ada korban lain selain Mbak Lagi. Nah, keluarga pun langsung dikabarin gitu kan Mas waktu kejadian itu. Jadi keluarga ini langsung menyusul gitu ke tempat kejadian itu, tempat kecelakaan itu.
ya dirawatlah jenazahnya Mbak Legi ini, dirawatlah. Nah, karena di kos-kosan ini itu si Mbak Legi ini nggak ada orang lain ya, kan suaminya sudah meninggal, anaknya lagi nggak ada di situ semua. Jadi kos-kosan ini akhirnya kan mau nggak mau akhirnya diputus kontrak gitu kan. Akhirnya keluarga-keluarga tuh disuruh ngambil-ngambil barang-barang milik Mbak Legi. Ada yang ngambil kasurnya, ada yang ngambil apanya gitu kan. Nah, nenek saya itu kebagian untuk ngambil lemarinya, 2 lemari itu. Dibawalah, ditaruh di kamar samping gitu, kamar samping yang ditinggali oleh sepupu-sepupu ayah saya. Tuh, di kamar samping itu. Mungkin denah ruangannya rumah itu bisa dijelaskan? Jadi rumahnya ini dari teras ini masuk ke ruang tamu ya. Di sisi kiri itu kamar depan, lalu ada kamar tengah. Masuk lagi itu ada ruang tengah ya, ruang makan, dapur agak belakang lagi. Nah, sebelah kirinya lagi ini ada kamar samping yang emang dibangun baru, itu dibangun baru memang untuk nampung sepupu-sepupunya ayahku itu. Memang dikhususkan untuk mereka. Jadi situ ada 3 atau 4 orang, aku lupa pastinya. 3 orang, mungkin 3 orang. 3 orang itu sekamar di situ semua. Gitu. Jadi emang butuh 2 lemari itu. Jadi bajunya tuh semuanya bisa masuk situ gitu mas. 3 orang ini. Udah akhirnya acara pengajiannya itu akhirnya dilakukannya juga di rumah nenek saya. Karena itu kan di kosan kan ya sudah lepas kontrak gitu kan. Jadi yang melakukan posesi pengajian dan sebagainya itu akhirnya dari keluarga nenek saya gitu. Dan beberapa keluarga nenek saya yang dari luar kota pun akhirnya juga datang ke Jakarta untuk nginep. Salah satunya ini adalah Eyang Ning, yang waktu itu anaknya 2, masih kecil. Yang satunya itu masih TK kayaknya, satunya itu masih bayi, masih 6 bulan. Eyang Ning ini siapa? Eyang Ning ini adiknya nenek saya, adik yang paling kecil lah gitu. Nah, waktu itu jadi ya sebenarnya nenek saya tuh waktu itu sangat menyesal juga gitu kan, karena nggak tahu apa itu kalau ternyata si Mbak Legi ini membutuhkan uang. Yang tahu itu adalah nenek buyut. Jadi nenek buyut ini sempat diceritain kalau Mbak Legi ini mau pinjam uang, tapi nggak berani ngomong sama nenek saya karena lagi marahan gitu. Tapi ya nenek buyut juga nggak mau kecampur waktu itu. Ya udah nanti kalau kamu bisa apa ya udah gitu. Nanti kamu bisa ngomong, tapi kalau nggak capek ya udah mungkin lain kali gitu. Dia tahu nenek buyut waktu itu. Jadi akhirnya malam itu pengajian dan sampai beberapa hari itu pengajian kan, 7 hari, habis itu kan berhenti. Nah, sekitar hari ketiga atau hari keempat ya, aku nggak tahu pastinya, pokoknya tengah-tengah sebelum 7 hari itu ada sebuah kejadian mas. Jadi malam itu tuh kan anak-anak sepupu-sepupunya ayahku ini itu lagi di kamar gitu mas, santai-santai. Nah, tiba-tiba mereka tuh kedepukan lari keluar dari kamar gitu mas. Keluar dari kamar, ditanyain kenapa gitu kan. Nah, mereka cerita ternyata tadi 3 orang ini tuh melihat pintu lemari yang 2 itu, lemarinya Mbak Legi ini tiba-tiba kebuka sendiri, kemudian ada baju-baju yang terlempar keluar dengan sendirinya. Itu kayak diobrak-abrik gitu mas. Nah, dari 3 orang ini, itu yang satu ini emang ya, diberkahi kemampuan untuk melihat hal yang nggak kasat mata. Sebut aja namanya Om Yanto. Nah, Om Yanto ini dia tuh sempat ngelihat itu yang ngobrak-ngabrik itu sosoknya tuh sosok Mbak Legi. Ciri-cirinya Mbak Legi sendiri gimana? Nah, Mbak Legi ini menurut nenek saya masa beliau hidup itu, Mbak Legi ini orangnya tidak terlalu tinggi ya, agak pendek, agak gendut juga, cukup cantik ya. Dan kalau rambutnya saya nggak tahu berapa panjangnya, tapi orangnya tuh kulitnya putih gitu. Jadi nggak sawo matang gini, agak putih orangnya. Nah, itu si Yanto ini lihat mastiin, dia benar-benar mastiin itu Mbak Legi. Nah, karena kelihatan postur tubuhnya tuh mirip, dan bajunya itu baju yang sama yang dipakai sama Mbak Legi waktu sebelum meninggal. Waktu kecelakaan itu, waktu terakhir kali Mbak Legi ke situ.
Cuma spesifiknya untuk bajunya ini udah nggak ada yang inget mungkin mas ya, karena terlalu lama ya. Jadi saya tanya-tanya juga nggak ada yang inget gitu. Nah kemudian setelah kejadian itu mereka bertiga ini nggak berani lagi balik ke kamar karena takut. Akhirnya memutuskan untuk tidur di ruang tamu aja. Nah esok harinya yaitu di rumah itu cuma ada Eyang Ning dan anaknya dua yang masih kecil ini, nenek saya dan ayah saya. Itu nggak besok pasti, kayak beberapa hari kemudian. Cuma nggak spesifik, aku nggak tahu pastinya kapannya gitu mas. Nah waktu itu nenek saya tuh minta tolong dipijetin sama Eyang Ning sama adiknya, tolong dipijetin kakinya. Tak tolong dipijetin, ya, yang ini mijetin. Nah, waktu lagi mijetin, itu mijetinnya di ruang tamu mas. Nah di ruang tamu ini di sebelah kiri sofa, sebelah kanannya TV. Nah, jadi yang saya itu kakinya diselonjorkan di atasnya meja, yang ini di sebelahnya. Jadi posisinya yang ini sampingnya TV, samping sininya tuh nenek saya. Iya. Udah dipijet-pijet kan, kakinya dipijet-pijet. Nah, waktu lagi yang ini lagi mijet-mijet, yang ini lihat tiba-tiba ada tangan lain yang ikutan mijet di sebelahnya. Tangannya ini putih pucet gitu mas, tapi waktu ditoleh dikit gini, tangannya ya tangan doang, yang sini tuh kayak udah blur, nggak kelihatan gitu mas. Udah nggak ada gitu. Nah, nggak kelihatan bentuknya. Tapi yang ini kemudian lebih noleh lagi dan noleh ke arah TV yang di sana. Nah TV-nya kan mati mas layarnya. Ketika itu gelap dan layarnya ini memantulkan bayangan yang ada di sofa itu siapa aja gitu. Iya betul. Nah yang Ning ini ngelihat, yang mijetin selain yang Ning itu ada Mbak Legi. Kelihatan dari TV tadi. Dari pantulan di TV tadi. Nah akhirnya yang ini karena takut dia berhenti mijet dan sembunyi ke bawahnya sofa, di kayak ya ngadep ke arah apa tuh, ke arah sofa terus kayak melungker gitulah ke bawah gitu, kayak kayaknya sembunyi gitu. Nah anak saya ini kan posisinya dipijitin sambil merem ya, sambil nggak nyadar, jadi nggak tahu. Nah waktu itu pijitannya antara pijitannya Eyang Ning sama Mbak Legi ini kan beda. Nah ini kalau mijit tuh agak pelan-pelan, karena kalau Mbak Legi ini mijitnya kuat gitu. Nah, saya ini ngerasa agak berbeda pijitannya, terus kayak bilang, itu enak, itu di situ enaknya. Gitu loh, kalau mijit itu yang keras gitu. Lama-lama nenek saya nyadar, ini kan kayak tangannya ini bukan tangannya Eyang Ning gitu, tapi tangannya ini kayak lebih kuat gitu, mijitnya lebih kuat gitu, lebih tegas gitu. Nah, saya ini akhirnya buka mata lihat langsung ke TV dan ngelihat di situ ada Mbak Legi yang lagi mijitin, tapi dari bagian TV. Sedangkan di kakinya ini nggak ada yang mijit, cuma kerasa ada yang megang, ada yang mijitin. Nah, saya ini kaget, teriak. Nah, kebetulan ayah saya itu di teras lagi ngerokok. Teriak, ayah saya dengar langsung masuk. Kenapa bu? Bareng buka pintu ayah saya. Itu sosok Mbak Leginya ini udah nggak ada. Jadi pijitannya itu hilang. Dari bayangan itu pun udah hilang. Karena nenek saya kan sempat noleh dulu kan. Ayah saya waktu lihat lagi ke TV udah hilang. Nah saat itu akhirnya nenek saya juga ikut tidur di ruang tamu sama si cowok-cowok itu. Karena takut. Jadi bawa kasur gitu di rame-rame gitu. Nah tapi yang Ning belum. Yang Ning masih tidur di kamar, dan kebetulan kamar yang dipakai sama yang Ning ini kamarnya ayah saya, gitu, kamar depan gitu. Ya udah beberapa hari kemudian, waktu itu udah agak malam ya, sekitar jam 8-an. Yang Ning itu kan tidur sama anaknya. Jadi yang Ning ini tidur sama si bayi, anak keduanya. Sedangkan anak yang pertama ini agak gede itu tidur sendiri di kasur kecil yang lain, di beda kasur. Nah, lagi tidur tiba-tiba kasurnya ini kayak bergoncang gitu mas. Kayak gempa. Iya kayak gempa. Nah, yang ini sampai terbangun. Ada apa ini kan? Noleh, kita kasurnya tuh goyang-goyang gini. Tapi begitu ngelihat sama anak yang tidur sebelah, anaknya tuh terbangun, tapi kasurnya nggak gerak. Berarti ini kasurku doang gitu, kayaknya gitu. Dan saking kencengnya kasur itu goyang-goyang, yang ini sampai terlempar jatuh ke lantai sama bayi itu. Bayi itu si yang ini langsung meluk. Sorry ada motor. Yang ini langsung meluk anaknya yang kecil ini, dipeluk sambil mundur-mundur menjauh mendekati pintu gitu.
sambil melihat arah kasur itu, dan kasur itu masih bergoyang-goyang dan kasur itu terangkat. Sampai terangkat. Melayang sekitar 1 meter di sepinggang gitu mas. Sambil goyang-goyang gini terus. Nah situ yang ini tuh takut kan, teriak-teriak, tolong ini. Nah terus gara-gara yang ini teriak, kan di ruang tamu tuh banyak orang mas. Banyak orang tidur situ semua. Mereka semua kebangun, terus langsung nyamperin gitu, ke kamarnya yang ini. Mau dibuka pintunya. Nah waktu mau dibuka, ternyata kekunci. Jadi sampai orang luar gedor-gedor. Nih kenapa nih gitu kan. Nah yang ini langsung sadar, oh iya tadi kan aku kunci. Yang ini langsung sambil gendong, langsung berdiri, buka kuncinya. Dan begitu pintu itu terbuka, kasurnya tuh udah di lantai lagi mas, udah nempel lantai lagi. Jadi nggak jatuh, brok gitu udah di lantai. Kembali semula gitu ya? Iya kembali semula. Nggak terjadi apa-apa gitu? Betul. Nah, semuanya tuh itu heran kan mas. Nah akhirnya bener-bener semua orang di rumah itu nggak berani tidur di kamar masing-masing. Jadi ngumpul semua di ruang tamu. Tapi beberapa hari setelahnya ya, besok-besoknya itu masih sering kejadian. Yang paling sering tuh lemarinya. Lemari itu sering kebuka sendiri, lalu baju-baju di situ tuh terlempar semua keluar. Gitu. Sampai akhirnya si om sepupunya ayahku ini, omku ini, itu pada ngambilin baju-bajunya dari lemari itu terus dikeluarin gitu aja, taruh kasur gitu mas. Kenapa? Karena rugi dimasukin lemari terus besok malamnya dibongkar-bongkar lagi sama sosok yang nggak kelihatan ini, sama sosok Mbak Nugi ini gitu mas. Tapi itu bajunya siapa itu mas sebenarnya? Itu baju-bajunya si anak om ini, si sepupu ayahku ini gitu. Kan lemarinya udah ditaruh situ, baju-bajunya Mbak Nugi ini udah dikeluarkan gitu mas. Ada sepupu-sepupu yang lain yang ngambil gitu kan. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian akhirnya itu sudah 40 hari dan gangguan yang lemari terbuka tuh udah mulai jarang gitu mas. Nah waktu itu nenekku ini butuh bantuan tukang mas, untuk renovasi bagian rumah gitulah. Ada yang perlu direnovasi, perlu tukang. Nah tukangnya ini diinapkan kalian di rumah itu, gitu. Dikasih kamar belakang kayaknya, kamar kecil gitu di belakang. Nah tukangnya dikasih kamar di kamar belakang. Nah di situ setiap selesai bangun, setelah selesai benerin rumah, malamnya tidur situ. Si tukang tidur situ sendirian. Nah satu malam tukang ini tuh cerita, besok paginya itu cerita kalau malam itu tuh dia tuh datengin seseorang. Jadi tukang itu paginya cerita gini ke nenek saya ya, Bu, tadi malam itu siapa ya, ada ibu-ibu yang datang ke kamar saya terus bantuin mijitin saya gitu. Saya tuh kemarin sampai saking enaknya dipijitin sampai saya tuh ketiduran. Saya tuh mau minta terima kasih gitu kan, terima kasih karena kemarin tuh udah dipijitin gitu Bu. Semalam saya ketiduran nggak sempat bilang gitu. Terus nenek tuh pikir, wah ibu-ibu siapa Pak? Orangnya cantik Bu, cantik, pendek, agak gendut dikit, terus kulitnya tuh putih Bu. Itu siapa ya Bu ya? Kok saya nggak pernah lihat sebelumnya? Apa emang kemarin baru datang apa gimana Bu gitu? Iya. Terus nenekku bilang, oh sebentar mas, sebentar. Nah nenekku ini langsung nyari fotonya Mbak Legi. Cari fotonya, ketemu, dibawa ke tukang itu, tunjukin. Ini tak Pak? Oh iya betul ini. Ini Bu yang bikin saya semalam. Nah nenekku bilang, Mbak, itu orangnya sudah meninggal Pak. Ini baru hampir 2 bulan nih beliau meninggal. Nah tukang ini kaget kan, loh yang bener Bu? Iya beneran Mbak. Nah tukangnya cerita, kemarin tuh Bu, saya tuh malam-malam pulang, saya malam-malam masuk kamar tuh ya, saya tuh tiduran gitu kan Bu, mau istirahat, kok ada yang ngetok pintu. Saya pikir ya ibu gitu kan, mungkin apa, butuh apa. Jadi saya buka itu ada si ibu-ibu ini Bu gitu. Nah dia bilang, Mas mau dipijitin nggak Mas? Mas tak pijitin biar nggak capek gitu. Ya saya awalnya mah nggak usah Bu, nggak apa. Terus si ibu ini maksa, udah Mas apa, ayo masuk, tak pijitin kakinya. Nah terus ibu ini mijitin saya Bu, jadi saya tengkurap gitu kan, saya dipijitin. Terus saya ketiduran gitu aja Bu, saking enaknya pijitannya Bu. Jadi itu udah meninggal Bu ya.
Iya betul mas, itu yang meninggal setelah itu, setelah saya seperti itu. Gitu, aduh, wah, gimana nih bu? Dari bawahnya tidak bingung akhirnya. Dan singkat cerita, tukang itu akhirnya selesai kerjaannya dan langsung pulang gitu, nggak balik lagi nginep di situ. Nah, kemudian sekitar 2 bulan itu ya, setelah tukang itu pulang, akhirnya anaknya Mbak Legi ini pulang gitu. Jadi dia udah 2 bulan, hampir 2 bulan tuh nggak pulang sama sekali ke rumahnya. Dia waktu pulang ke kosnya ibunya, dikasih tahu sama yang punya kos kalau ibunya ada meninggal, dia langsung ke rumahnya nenekku gitu. Sambil sedih gitu kan, sambil nangis ya karena ibunya meninggal dan dia nggak tahu gitu. Dan akhirnya di situ si anaknya cerita kalau selama ini itu yang ngambil uangnya ibunya ini dia. Nah, katanya itu dia emang mau berkunjung ke Medan waktu itu, jadi uang itu dipakai sama si anak ini untuk ke Medan gitu. Oh iya tadi untuk uang yang hilang itu karena waktu Mbak Legi meninggal akhirnya yang mengganti itu nenekku. Gitu. Ini emang nenekku ini ada uangnya, cuma waktu karena Mbak lagi marahan takut bilang, ya ini nenekku nggak tahu gitu kalau butuh uang. Gitu. Nah akhirnya anaknya ini sangat menyesal ya karena sudah kayak merasa kalau dia nggak ngambil uang itu gitu tanpa seizin orang tua, tanpa seizin ibunya, mungkin semua ini nggak terjadi gitu kan. Betul. Dia nyesel sekali. Terus ya untungnya saat ini dia sudah berubah dari anak yang dulunya nakal, sekarang dia jadi orang yang lebih baik gitu mas. Alhamdulillah. Nah, tapi setelah itu teror ini masih berlanjut mas. Jadi pernah satu malam itu mas ya, itu tiba-tiba di kamar mandi ruang tengah ya, di tengah tuh kamar mandi ini tiba-tiba satu pagi waktu ayahku mau masuk kamar mandi itu ngeliat ada jejak kaki mas, jejak kaki yang penuh lumpur. Nah jejak kakinya itu dari pintu jalan lurus sampai tembok gitu kan, notok ke belakang, kemudian jejak kakinya itu naik ke atas tembok, di tembok tadi naik ke tembok terus sampai atas langit-langit, terus tembus lagi di langit-langit mas. Jadi di atas langit-langit gini, terus turun lagi. Jadi kayak memuterin tembok gitu, memuterin kamar mandi gitu mas. Jadi balik ke pintu dan di pintu itu hilang jejak kaki lumpur itu. Dan itu jejak kakinya kakinya nyeker mas. Jadi bukan telapak kakinya itu kelihatan kayak sepatu atau apa enggak, kakinya gitu mas. Nah terus ada kejadian lain lagi yang dialami sama ayah saya gitu mas. Beberapa hari kemudian gitu kan, udah cukup lama. Satu malam ini ayahku ini waktu itu lagi ngumpul keluarga yang dari luar Jakarta itu lagi datang ke Jakarta, akhirnya ngumpul di rumahnya nenekku ini. Jadi mereka ngobrol-ngobrol di teras dan waktu itu ayahku ikut nimbrung di situ gitu kan. Ayahku ikut ngobrol sampai malam hari. Nah waktu malam hari ini karena besok ayahku ini harus beraktivitas lagi, nenekku ini ngingetin, Le kamu nggak tidur lah, ini udah malam loh, tidur loh. Nah akhirnya ayahku nurut, ayahku masuk ke kamar. Nah kamarnya ayahku ini tuh kamar yang ditempatin sama yang Ning kemarin itu, yang kasurnya melayang. Terangkat itu ya? Ya. Jadi kasurnya ini posisinya di belakang kasur ini temboknya itu ada jendelanya. Jadi kalau orang rebahan di kasur itu lihat atas itu jendela di temboknya gini. Nah ayahku itu tidur di situ posisinya terlentang itu mas, sambil meluk guling. Nah jendelanya dibuka supaya ada angin ventilasi, masuk, ada ventilasi masuk udara. Dan jendelanya ini cukup besar mas, besar kayak rumah tua gitu mas. Jendelanya gede, bahkan orang tuh bisa lompat keluar masuk dari jendela itu gitu mas, saking besarnya. Udah ya aku tidur di situ sambil lihat langit-langit gitu mas, sambil nunggu ngantuk kan. Tadi kan dia masih ngobrol-ngobrol belum ngantuk tapi disuruh tidur gitu kan. Udah dia rebahan di langit sambil meluk guling gini kan. Kebetulan gulingnya sarungnya tuh itu masih warna biru, guling sama bantal sama spraynya itu warna biru semua. Nah, ini ngeluk gulingnya. Nah sampai akhirnya lama-lama kan setelah diem lama itu kan jadi ngantuk mas ya. Di ngantuk kayak aku ini mau pindah posisi gitu, ngadep samping. Lah tuh pindah posisi kok nggak bisa gerak gitu, nggak bisa gerak kayak orang ketindihan mas. Tapi itu kan belum tidur. Masih sadar berarti? Masih sadar, tapi kok ketindihan gitu kan. Biasanya ketindihan itu kan tidur dulu, terus sadar nggak bisa gerak gitu kan.
ini belum tidur mas, masih bangun. Nah aku tuh bingung, nah ayahku mau ngomong nggak bisa keluar suara mas. Nah terus dia tuh kayak, waktu itu ayahku masih bisa noleh-noleh dikit ya, masih gini masih bisa. Dia tuh nyari ini ada apa ini kok bisa kayak gini gitu kan, noleh. Nah tiba-tiba dia menyadari sesuatu yang aneh mas. Gulingnya tadi kan warnanya biru ya, seperti sarungnya itu. Sekarang warnanya putih dan kusam mas. Nah gulingnya itu kan posisinya ya kayak lurus gitu kan. Iya. Nah tiba-tiba bagian atas yang di atasnya tangan ini, yang di sini itu gulingnya tuh kayak gerak, pluk, kayak nekuk ke atas gitu. Dan di situ tuh ada muka mas. Mukanya tuh hitam, gelap gitu, gelap. Tapi itu kan lihat mukanya, ada mata, ada mulut, ada hidung gitu mas. Matanya tuh melotot gitu, melotot. Kayak mata manusia normal. Tapi melotot ke ayah sampean. Kayak bundar gitu ngeliat ke ayahku. Aku kaget kan, wah ini pocong ini. Ayahku kaget, ayahku ini langsung baca doa. Tapi karena mulutnya nggak bisa gerak, dia kayak gitu kan. Jadi dia baca doanya sambil dalam hati. Baca doa, dia baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sampai ayat kursi pun tuh nggak mempan mas. Ya muka itu masih ngeliatin ayahku terus gitu mas. Akhirnya ayahku ini dari takut berubah jadi marah mas. Jadi marah, akhirnya walaupun udah tinggal Jakarta tapi dia orang Jawa juga, orang Surabaya. Akhirnya ayahku tuh miso gitu. Ini tak praktekin boleh nggak? Apa? Ya wis. Dia ayahku jancuk gitu. Nah waktu ngomong jancuk itu, ayahku langsung bisa gerak bluk gini, langsung bisa ngomong keluar. Misalnya itu suara jancuknya itu keluar. Terus guling yang tadi nekuk itu tiba-tiba blok jatuh gitu, kayak lemes lagi kayak seperti semula. Warnanya pun jadi biru lagi gitu kan. Nah itu aku kaget. Dan saat yang sama itu dari guling itu kayak keluar asap gitu mas. Asap putih yang keluar langsung ke arah jendela di belakangnya ayahku. Keluar ruangan lah jendela itu. Ayahku kaget kan, terus ayahku langsung waduh gak beres nih, langsung ayahku lari keluar rumah ke teras kan. Di teras kan masih ada tantenya, ada omnya di situ ngobrol sih. Situ terus nenek tanya, kenapa deh kamu kok miso, gak tidur kamu? Nah aku cerita tadi habis ketemu gini. Nah, habis itu ada adiknya nenekku yang lain ya, bukan yang Ning, sempat bilang kayak gini, loh alah itu tadi asap itu pocong kali. Kita pikir tuh kamu rokokan di dalam. Jadi di luar tuh ternyata orang-orang di luar tuh juga ngeliat ada asap itu. Asap keluar tadi itu ya? Asap keluar itu gitu. Gitu sih mas ceritanya. Dan setelah itu sih rumah ini tuh masih ditinggalin ya sampai tahun 2000, akhirnya dijual. Dan sama pemilik yang berikutnya itu mas, ini rumah ini sempat masuk acara TV gitu mas. Acara TV? Iya, acara TV yaitu pemburu hantu mas. Nah jadi sempat masuk di salah satu episodenya pemburu hantu gitu kan mas. Dan mungkin setelah itu gangguannya mungkin sekarang mungkin nggak ada gitu mas ya. Tapi aku nggak bakal ceritain detailnya, ya mungkin seperti itu aja mas. Mungkin ya mungkin setelah ada kejadian-kejadian ini mas, mungkin kita bisa menarik sebuah hikmah ya mas ya. Jadi kayak pertama ya untuk si anak ya, itu sama orang tua itu ya apa-apa itu izin gitu ya. Walaupun kayak sesimpel tadi kan kayak pergi keluar kota, ngambil apa, butuh uang misalnya ya, butuh uang, itu lebih baik bilang. Jangan sampai mencuri, jangan sampai berbuat seperti itu mas. Matiin lagi mas. Baik ya. Loket dikunci ya mas, nanti kan mati dia. Kibrol. Lalu selanjutnya mungkin itu sih mas. Menurut saya itu kalau kita dalam emosi ya, lebih baik itu kita diam dulu, menenangkan diri gitu. Jadi jangan pergi dulu. Kenapa? Karena dalam keadaan emosi itu kita kayak bisa dipenuhi dengan panik gitu kan, dengan amarah. Jadi apalagi kalau berkendara itu kan, kalau kita yang nyupir gitu, kalau kita yang berkendara kan itu bisa bahaya. Bahaya banget. Mungkin di kasusnya Mbak Leki ini karena panik, karena marah, jadi kayak dia itu udah buru-buru lompat turun dari angkot, jadi akhirnya dia malah terlempar. Karena kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi saat itu selain Mbak Leki yang tahu gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa
seperti apa, tapi alangkah lebih baik ketika kita ada masalah, ada emosi, kita tuh juga tidak menyimpan amarah itu sendirian gitu. Lebih baik kayak tadi itu kan, walaupun sama nenekku ada masalah, lebih baik berkomunikasi aja, bilang kalau memang butuh bantuan, masalah itu jangan dipendam sendirian gitu. Paling nggak ketika ada yang membantu kan ada yang meringankan beban kita sedikit gitu. Iya, betul. Mungkin itu sih. Kira-kira yang di Jakarta di sana masih ada keluarga atau sudah pindah ke Surabaya semua, Mas? Untuk saat ini sih sudah pindah Surabaya semua. Oh, berarti yang di sana kan murni dijual, udah nggak ada ini ya, betul, ada family ya. Iya. Oke, Mas Nocha, luar biasa sekali ceritanya. Mungkin yang bisa kita ambil, kemudian udah dipaparkan Mas Nocha barusan. Yang pertama mungkin ketika dalam keluarga itu ada masalah apapun, sebaiknya diselesaikan dengan cara yang dingin ya. Jangan malu-malu untuk meminta maaf, mungkin kesannya seperti itu ya. Yang kedua, mungkin ketika kita butuh sesuatu, jangan apa ya, jangan main keputusan sendiri, misalnya langsung ambil, langsung apa. Lebih baik ya minta izin, misalnya butuh uang ya minta uang dengan baik-baik dengan keluarga atau ibu, seperti itu Mas ya. Dan yang terakhir mungkin mudah-mudahan almarhum dari Mbak Lucky sendiri bisa tenang di sana, kemudian dosa-dosanya diampuni, dan tentunya keluarga yang meninggal dengan kejadian cerita seperti ini bisa belajar bersama lah ke depannya itu supaya lebih baik lagi, seperti itu mungkin ya Mas Nocha ya. Ya, terima kasih Mas Nocha, mungkin itu aja. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena telah mau berbagi pengalaman dengan kami Kumara Juni ya. Iya, baik. Selamat menjalankan aktivitasnya lagi dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Mas Alya. Ya, sama-sama Mas.